Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan daring ini ya, kita bertemu kembali semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan sebelumnya kita memasuki bab materi iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah suatu perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Keputusan sejak zaman azali ya, kenyataan dan ketentuan serta hukuman Allah ya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita wajib beriman kepada qada dan qadar, takdir yang dirubah, tidak bisa dirubah ya. Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 11 dan 4, ayat 12 dan 14 bagaimana kita bahas sebelumnya itu, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi Allah ini memang pencipta yang paling baik ya. Dari ayat di atas dapat diketahui ya, halaman 83 itu perhatikan bukunya. Dari ayat dapat diketahui bahwa adanya manusia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dilahirkan. Ya. Manusia itu tidak akan mengetahui di mana tempat lahirnya, sebagaimana wujud fisiknya itu tidak tahu belum. Semua itu sudah ditentukan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa request saya mau dilahirkan di rumah sakit aja Allah. Tidak bisa. Minta dilahirkan di rumah saja tidak bisa. Allah yang menentukan ya. Kalau memang takdirnya di rumah sakit ya di rumah sakit. Itulah. Nasib manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum dia dilahirkan. Jadi sudah ada catatannya. Kita ini dapat rezeki apa? Matinya kapan? Dapat jodohnya siapa? Rezekinya seberapa? Sudah ditentukan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam untuk menunggu nasibnya tanpa berusaha dan berikhtiar. Salah, ya tentu apa yang sudah menjadi catatan dari Allah Subhanahu wa taala atau yang ditentukan bagi kita itu kita usahakan, ya, kita ikhtiar gitu. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Mau sehat, berusaha, makan yang bergizi. Mau dapat rezeki, bekerja, berusaha, dan berdoa. Itu tetap kita harus berusaha. Sehingga apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bahasanya kita jemputlah dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Qadar atau takdir mempunyai 4 tingkatan. 1, ya, al-ilmu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala yang ada di dunia, baik yang belum atau sedang yang akan terjadi, yang belum terjadi, yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi, ya. Allah Maha mengetahui semuanya. Tidak satu pun luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semua itu telah tertulis dalam kitab Allah. Mengenai hal itu dasarnya di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 70, surah ke-22. Nah, silakan nanti kalian baca di situ ya. Kemudian yang kedua Alkitabah. Allah Subhanahu wa taala telah menulis dan mencatat takdir yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang terjadi di bumi di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi catat di sana ya.
yang terjaga kerahasiaannya hingga datangnya hari kiamat. Tak ada satupun yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Alkitab itu maksud sudah dicatat, sudah ditulis ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-masyiah. Allah mempunyai kehendak terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Semuanya Allah yang memiliki kehendak. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mau hujan, mau bencana, mau apa saja, kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan terjadi. Apapun yang Dia kehendaki pasti akan terjadi meskipun manusia tidak menghendaki atau tidak menginginkan. Kalau Allah sudah bilang innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun dalam Quran surah Yasin ya, maka jadi ya. Begitu pula sebaliknya, apapun yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi meskipun manusia itu memohon dan menghendaki. Misalkan kita berdoa minta apa kekayaan tapi belum dikabulkan oleh Allah, ya Allah belum menghendaki. Karena sesungguhnya Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, kita perlukan, tidak memberikan apa yang kita inginkan. Oh ini hambaku ini tingkat kekayaannya segini aja dulu. Udah usah dikasih banyak-banyak. Nanti dia bisa terjadi sesuatu. Segitu aja kemampuan kita menerima nikmat gitu. Nah, hal ini bukan dikarenakan tidak mampu, melainkan karena tidak kehendaknya Allah berfirman dalam Quran surah Yasin ya. Itu tadi. Sesungguhnya apabila dia mengatakan menghendaki sesuatu hanya berkata jadilah maka jadilah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun, kata Allah, jadi kun fayakun. Jadi ya. Maka bencana kata Allah, bencana diizinkan, bencana. Mati semua. Nah, itu satu izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ya ayat-ayat yang menunjukkan masyiatullah ini yang mutlak. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Insan ayat 30, Allah mengatakan dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kalau belum bisa ya belum bisa. Kalau Allah belum mengizinkan ya belum bisa. Nah, kemudian yang keempat, tingkatan takdir itu adalah Al-Khaliq. Allah lah yang menciptakan sesuatu ya. Semua takdir Allah yang ciptakan. Tidak ada pencipta atau khalik selain Allah, tidak ada. Dan tidak ada Tuhan Rabb semesta ini selain Allah. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah ya. Dia yang mengurus segala sesuatu, menciptakan takdir, qada dan qadar ya. Dasarnya apa? Quran surah At-Talaq ayat 12. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Semuanya Allah yang ciptakan. Nah, kecuali bila dikehendaki Allah mampu menempuh jalan itu tadi. Jadi, kalau semua yang diciptakan Allah, Sang Khalik ini kan dia yang menciptakan. Hal ini tadi kan berdasarkan surah At-Talaq ayat 12 itu. Maka perintah Allah ini berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Ya, kalau Allah yang menciptakan, terserah Allah ciptakan 7 lapis bumi, planet, semua, air, sungai, segala macam Allah yang ciptakan. Maka kita harus meyakini, oh Allah ini Maha Kuasa segala sesuatu ya. Dan sungguhnya ilmu Allah itu benar-benar meliputi semuanya ya. Maka Allah itu tidak bisa kita buat main-main ya, karena dia Maha sesuatu, Sang Khalik ya. Nah, demikian 4 tingkatan takdir. Takdir inilah yang harus diyakini oleh kita. Takdir Allah yang berilmu. Punya ilmunya luar biasa. Kitabah, kita sudah dicatat semua. Takdir-takdir qada dan qadar sudah dicatat semua. Al-masyiah ya. Allah itu memiliki kemampuan ya. Kalau Allah bilang A, B, B ya. Maka Allah bilang jadi. Kemudian Al-Khaliq ya, Allah saja yang menciptakan, tidak ada yang lain ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu sifatnya mencipta. Khalik ya. Maka tidak ada sang khalik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin sebagai orang. Nah, itu adalah berkaitan dengan qada dan qadar ya, berkaitan dengan penjelasan takdir dan tingkatannya. Maka
Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas juga berkenaan tentang ada peristiwa-peristiwa yang ada hubungannya. Kita kaitkan dengan qada dan qadar nanti. Seperti bencana dan lain sebagainya, kematian, kiamat kubro, kiamat sugur, ini tidak terlepas itu. Ya, termasuk nanti bagaimana perilaku kita itu yang mencerminkan orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kita harus terapkan dalam kehidupan kita saat. Mungkin cukup itu. Kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa saya selalu berpesan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.